Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, Ustaz Istajib. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, dimudahkan semua hajat dan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Semoga kelak kita dimasukkan ke dalam surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang berkaitan dengan keadaan kita. Nah, sebentar lagi keadaan kita adalah menghadapi hari raya kurban. Maka saya menganggap bahwa urgen bagi kita umat Islam untuk membahas fikih kurban ini, karena masih banyak mungkin yang harus kita review ulang, atau bahkan ada yang belum mengetahui seluk-beluk perkara kurban. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu menuliskan, mewajibkan kita untuk berbuat baik di atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu memang membunuh, maka perbaikilah cara membunuh. Artinya dalam peperangan kita dilarang untuk berlaku zalim. Tidak boleh memutilasi, tidak boleh memenggal dan lain sebagainya. Itu tidak diajarkan di dalam syariat, ya. Seandainya kita berperang melawan musuh, itu kita tetap harus menghormatinya, ya. Tetap harus menghormatinya, ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih binatang sembelihan, binatang ternak, maka perbaikilah cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah menajamkan terlebih dahulu alat sembelihannya. Artinya tidak boleh tumpul karena akan menyiksa. Wal yurih dzabihatahu. Orang Islam diwajibkan untuk menenangkan terlebih dahulu binatang sembelihannya. Artinya perkara menyembelih saja ini ada aturannya dalam agama. Rukun menyembelih itu ada 4. Yang pertama penyembelihnya, yang kedua binatangnya, yang ketiga alatnya, yang keempat perbuatan menyembelihnya itu. Jadi penyembelih, binatang, alat, sama fi'il atau perbuatannya. Yang akan kita bahas adalah kurban. Nah, kurban itu sebenarnya sifatnya umum. Segala sesuatu yang kita korbankan di jalan Allah itu kurban. Adapun istilah sebenarnya dari hewan yang kita sembelih pada waktu kita melaksanakan Idul Kurban tersebut setelah sholat Idul Adha adalah udhiyah, ya. Wa hiya ma yudbahu minan na'am taqarruban ilallahi ta'ala min yaumi idin nahr ila akhir ayami tasyriq. Jadi binatang-binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah terhitung dari hari Idul Adha sampai akhir daripada hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah, maka itu disebut udhiyah. Wa hiya ma'khudhatun minad dhahwah, yang diambil dari kata dhahwah yaitu duha, waktu duha. Wa summiyat bi awwali zamani fi'liha wa huwa duha. Nah, ada perbedaan antara kurban dengan udhiyah tadi itu. Wal kurban ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih. Kurban adalah segala sesuatu yang dijadikan sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang itu kurban. Yang kita sedekahkan itu kurban, ya. Kemudian waktu yang kita sedekahkan itu juga kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu juga kurban. Kita berjalan menuntut ilmu ke kantor itu juga kurban.
Selama segala sesuatu itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa disebut kurban. Sawa'u akana minadz dzabaih amin ghairiha. Baik hal tersebut dari binatang ternak ataupun selainnya. Wal alaqatul amatu bainal udhiyah wa sairil qarabin annaha kullaha yutaqarrabu biha ila Allah taala. Dan hubungan secara umum antara hewan sembelihan di hari nahar tersebut, hari nahar itu hari Idul Adha, sampai kepada akhir hari tasyrik, dan segala sesuatu yang kita korbankan di jalan Allah adalah semuanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanatil qarabin min adz-dzabaih kanat alaqatul udhiyah biha ashad li'annaha yajma'uha kaunuha dzabaih yutaqarrabu biha ilaihi subhanahu fal qurban a'am minal udhiyah. Dan jika kurban berupa sembelihan, maka pertalian kurban dengannya lebih erat, karena pertalian tersebut mengumpulkan adanya binatang sembelihan yang dijadikan sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kurban sendiri dalam Al-Qur'an? Kita mendapati ada beberapa teks kurban. Yang pertama yaitu kurbannya Qabil dan Habil, kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dan ditolak dari yang lain. Maka yang tidak diterima mengatakan, Qabil mengatakan, "Aku pasti membunuhmu." Maka berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Jadi mereka dipersilahkan untuk memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala karena memperebutkan daripada wanita cantik Iklimah, saudara kembar daripada Qabil. Jadi zaman dulu karena memang belum seperti kita sekarang, ya, keturunannya sudah menyebar. Kalau dulu hanya disilang saja, ya, antara Habil dengan adiknya tidak boleh nikah, antara Qabil dengan saudara kembarnya juga tidak boleh nikah, maka disilang. Tapi Qabil mencintai saudara kembarnya itu, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan silang sengketa itu disuruh berkurban. Nah, kalau zaman dulu orang berkurban, keterima atau tidaknya langsung ketahuan Bapak Ibu. Gimana ketahuannya? Langsung dibakar. Sama Allah Subhanahu wa taala akan dikirim api untuk membakar kurban yang diterima. Waktu itu Habil, karena dia bercocok tanam, sebagian riwayat mengatakan jagung, dipilihkan jagung yang paling bagus, hasil panen yang paling top, yang paling istimewa, yang dia sanggup dia kumpulkan, dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil dia beternak, diberikan hasil ternak yang paling kurus krempeng. Nah, ya, makanya dipungkasi dalam ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Yang pertama. Yang kedua kita dapati dalam Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102 sampai 106. Ini hikmah daripada Idul Kurban yang akan disampaikan oleh rata-rata khatib pada saat Idul Adha. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur yang cukup, maksudnya siapa? Nabi Ismail. Anaknya siapa? Siti Hajar. Jadi Nabi Ismail itu kakaknya Nabi Ishak. Siti Hajar istri muda hamil duluan. Setelah itu baru Siti Sarah hamil setelahnya. Siti Sarah hamil umur berapa? 70 tahun. Ya, karena Siti Sarah sedih, kenapa Hajar bisa punya anak, saya enggak, dikasih sama Allah meskipun sudah tua. Ya, jadi Siti Hajar itu dinikahi Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Siti Sarah, ya. Karena kasihan dengan Nabi Ibrahim tidak punya anak. Akhirnya diperintahkan nikah dengan Siti Hajar. Karena Siti Hajar ini statusnya adalah hadiah, pemberian, ya, dari seorang raja. Naam. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, aku melihat, aku diperintahkan di dalam mimpi untuk menyembelihmu. Tolong katakan pendapatmu." Jadi anak kecil umur 12 tahun itu diminta pendapatnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. "Tell me what you think." Nah, saya diperintahkan untuk menyembelih kamu.
Kira-kira anak 12 tahun kalau kita omong begitu gimana tuh? Lari langsung ngacir ke KPAI itu, Komisi Pelindungan Anak. Langsung pergi ke polisi, viral langsung ya. Seorang bapak ingin menyembelih anaknya. Nah, ya. Tapi kata Nabi Ismail, qala ya abatif al-matumar. Ayah, do what you are told. Jadi bikin aja yang kamu dikasih tahu sama Allah, ayah bikin saja. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku dalam keadaan bersabar. Ini panjang ya, panjang ceritanya. Jadi ada dua teks itu. Diminta untuk berkurban ya, untuk mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Nah, Nabi Ismail itu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan dari zaman kecil berdakwah sendirian. Diusir dari kampungnya sendirian, nikah dengan Siti Sarah, melanglang buana pergi ke Palestina sendirian, sampai akhirnya baru dapat Nabi Ismail. Senangnya luar biasa itu. Di dalam Al-Quran itu yang di pairing, doa-doanya di pairing, digandengkan, itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Selalu itu Nabi Ibrahim Ismail. Buka aja surat Al-Baqarah itu isinya Ibrahim Ismail. Terus begitu ya. Berarti memang paling dicintai, menunjukkan kedekatan yang teramat sangat antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, disuruh dikurbankan. Nah sekarang kita beranjak ke dalam ranah hukum fikihnya yang hendak kita pelajari pada siang hari ini. Jadi insya Allah nanti kita selesai jam 2:30 insya Allah ya. Seputar kurban ya. Hukum berkurban menurut mazhab Syafi'i dijelaskan dalam kitab Matan Abu Syuja atau Takrib, wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Jadi statusnya itu sangat ditegaskan oleh syariat. Sunnah muakkadah fi haqqina alal kifayah. Maksudnya adalah sunnah muakkadah alal kifayah in ta'addada ahlul bait. Kalau keluarga kita banyak Pak, terus kita satu orang berkurban, maka kesunahan tersebut gugur bagi keluarganya. Artinya keluarga itu insya Allah dapat pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak bisa satu kambing dikurbankan untuk satu keluarga. Harus atas nama satu orang. Cuma kalau satu orang itu sudah kurban, maka satu keluarga gugur kesunahannya itu. Ya. Fa idza fa'alaha wahidun min ahlil bait kafa 'anil jami' wa illa fa sunnatu ainin. Kalau tidak dilakukan maka sunnah aini. Naam. Dalam mazhab Hanafi, wal udhiyatu wajibah ala kulli hurrin muslimin muqimin musirin fi yaumil adha an nafsihi wa an waladihi as-sighar. Udhiyah berkurban hukumnya wajib bagi setiap orang merdeka, bukan budak, muslim, mukim, dan cukup kaya pada hari Idul Adha untuk dirinya dan anak-anaknya yang kecil. Nah, wajib kalau dalam mazhab Hanafi. Wajib ya. Dalam mazhab Maliki, qala Malikun al-udhiyatu sunnatun wajibah la yanbaghi tarkuha liqadirin 'alaiha. Berkurban hukumnya sunnah yang wajibah yang kokoh, tidak seyogyanya meninggalkan berkurban bagi orang merdeka yang sanggup melakukannya, ahraril muslimin illal haj, kecuali orang yang haji. Falaisat alaihim udhiyah, maka mereka tidak disunahkan ya, tidak diwajibkan untuk melakukan udhiyah. Mazhab Hambali, wal udhiyatu masyru'atun ijma'an. Berkurban itu sudah menjadi syariat yang disepakati oleh para ulama umat Islam. Ila anqal, sampai perkataan beliau, wahiyya sunnatun muakkadatun li muslim, ia adalah sunnah muakkadah. Ya, jadi ini ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada hadis dari Sahih Muslim di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min amalin fi hadhil ayam ya ahabbu ila Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayam, ma min amalin ahabbu ila Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayam, ay ayamul ashr. Enggak ada pekerjaan yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah, maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang berperang di jalan Allah? Maka Nabi SAW menjawab, walal jihad fi sabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah, kecuali seorang itu keluar dari rumahnya berjihad, membawa hartanya, membawa jiwanya, terus mati syahid. Jadi 10 hari pertama ini, ibadah apapun yang antum lakukan, baik itu puasa sunnah, baik itu sedekah, baik itu birrul walidain, baik itu mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, itu lebih besar pahalanya daripada orang berjihad dan mati syahid.
daripada orang berjihad dan mati syahid, ya. Nggak bisa kita bayangin tuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan keutamaan berkurban? An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Siti Aisyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adami, tidak ada satu orang anak Adam beramal, min amalin, dari satu perbuatan baik, yauman nahri, pada hari Idul Adha, ahabba ilallahi min ihraqid dami, yang lebih dicintai Allah dari mengalirkan darah. Bib, saya tidak punya uang buat beli kambing, sembelih ayam, meskipun tidak dikategorikan sebagai kurban, tapi hal tersebut dilakukan oleh siapa? Abdullah ibnu Abbas. Jazakumullah khair. Abdullah ibnu Abbas itu hebat, Pak, kaya, tapi waktu Idul Adha nyembelih apa? Ayam, untuk ngasih tahu kepada yang tidak mampu bahwasanya tetap kamu itu disunahkan untuk mengalirkan darah, ya. Dan jangan takut nggak punya uang nanti habis duitnya. Kalau kita punya, bikin aja kurban itu, ya. Insya Allah itu akan jadi tunggangan nanti di hari kiamat. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha, karena kurban tersebut akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan semua bulu-bulunya, wa adlafiha, dan juga kukunya. Wa annad dama la yaqa'u minallah qabla ay yaqa' minal ardi fatibu biha nafsan, dan sesungguhnya darah kurban itu lebih dulu diterima di sisi Allah sebelum sampai ke tanah. Jadi belum sampai ke tanah itu netes itu langsung antum dikasih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, langsung. Itu darah belum netes, langsung antum dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanduknya, rambutnya, kukunya itu akan datang di hari kiamat bersaksi membela kita, akan jadi tunggangan di hari kiamat. Itu lambang daripada apa? Daripada kemuliaan, di mana manusia nanti pada nyeker, pada nggak pakai baju, antum punya kendaraan di hari kiamat, kurban. Ya, fatibu biha nafsan, maka berkurbanlah dengan senang hati, rayakan hari ini. Jangan cuma lebaran doang, tapi Idul Adha juga harus kita rayakan. Naam, wa dzakara Rafi'i wa Ibnu Rif'ah haditsa adzimu dhahayakum. Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menyebutkan sebuah riwayat, adzimu dhahayakum, perbesarlah kurban-kurban kalian, fa innaha 'ala sirat matayakum, karena akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat. Naam. Kemudian dalam Sunan Baihaqi juga dikatakan, an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu annahum qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Zaid bin Arqam, para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadhil adhahi, apa ini binatang-binatang yang hendak kita kurbankan ya Rasulullah? Qala sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam, ini adalah sunnah daripada bapak-bapakmu Ibrahim alaihissalam. Qalu ma lana fiha minal ajr, ditanya pahalanya apa kalau kami berkurban? Qala alaihi salatu wassalam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikulli qatratin hasanah, setiap tetes darah itu antum dapat kebaikan dari Allah. Dinakirahkan hasanah, yang kita nggak tahu itu kebaikan seperti apa. Kita nggak pernah minta nafas dikasih nafas, kita nggak pernah minta hidup dikasih hidup, kita nggak pernah minta fisik yang begitu sempurna seperti sekarang pada saat kita di dalam kandungan. Allah berikan semua itu. Nah, bagaimana kita ketika berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi katakan kamu dapat setiap tetesnya satu kebaikan. Masya Allah itu ya. Kita nggak bisa membayangkan kebaikan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, siapakah yang disunahkan untuk berkurban? Apa batasan mampu dalam berkurban? Apakah jika kita masih memiliki hutang yang belum dibayar, kita boleh berkurban? Pertama, yang disunahkan berkurban, syarat nomor 1, Islam dan merdeka. Zaman sekarang udah nggak ada perbudakan. 2, mampu, maknanya memiliki kelebihan dari apa yang dibutuhkan pada hari raya dan hari tasyrik. Bisa makan, bisa minum, bisa bayar listrik, bisa berteduh, punya rumah, ada pakaian. Maka sunnah bagi mereka, ya, nggak kelaparan. Sunnah bagi orang-orang seperti ini. Sah kurbannya meskipun menundanya. Kalau kita mampu terus kita tunda berkurban, ya, kita tunda, sah itu kurbannya, tapi dianggap berdosa. Nah, bayangin tuh, dianggap dosa, ya. Paling nggak sekali lah, seumur hidup itu paling nggak sekali. Jadi jatuh itu kesunahan, sudah pernah berkurban. Balik itu bukan syarat kesunahan berkurban. Jadi anak kecil seperti ini yang belum balik, kita bisa mengurbankan atas nama dirinya dan tetap dapat pahalanya. Tidak disunahkan bagi orang yang haji,
musafir. Selain haji disunahkan, ya. Naam. Apakah wajib jika kita kurban untuk menghadirinya, proses pemotongan itu? Nah, hukum menyaksikan sembelihan bagi orang yang kurbannya diwakilkan adalah sunnah, ya. Dan hendaknya tatkala sembelihan berlangsung, kita yang nonton itu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca akhir iftitah daripada kita sholat itu. Inna sholati sholatku wa nusuki pengorbananku wa mahyaya wa mati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin adalah untuk Allah. Jadi kesaksian tauhid itu harus ada meskipun kita nggak langsung nyembelih pada saat kita itu menyaksikan. Naam. Nah, syarat dan ketentuan penyembelih hewan kurban nggak ada yang khusus. Sama dengan penyembelih biasa yang hasil sembelihannya jadi halal. Nah, siapa aja nih orang-orang yang halal sembelihannya? Satu, muslim. Berarti tidak halal sembelihan orang non-muslim. Bib, gimana dengan sembelihan ahli kitab? Imam Syafi'i menyarankan ahli kitab itu masih keturunan Nabi Harun. Gimana tuh keturunan Nabi Harun? Mau nyari di mana? Itu orang-orang yang jadi IDF, itu rata-rata orang Rusia ada, orang Jerman ada, orang Amerika ada. Ya, mereka berbondong-bondong dari sana ke Palestina, ya, terus ngakuin orang Israel, gitu kira-kira, ya. Jadi sulit bagi kita untuk menemukan padanannya itu. Kemudian yang halal sembelihannya adalah baligh. Yang ketiga, anak yang sudah mumayyiz yang mampu untuk menyembelih menurut qaul yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Ini anak belum baligh nih. Coba Anda kasih uang 100 ribu sama Anda kasih dia permen harga 5 ribu. Yang diambil yang mana? Kemungkinan besar permen. Dia nggak bisa bedakan antara duit sama barang berharga. Ayahnya punya cincin harga 10 juta, ya kan? Ketemu sama orang di barter sama apa? Permen 5 bungkus. Kira-kira dikasih nggak? Dikasih. Jual belinya nggak sah. Sama juga dengan penyembelihan, maka penyembelihannya tidak sah. Naam. Nah, ahli kitab itu juga halal, baik Nasrani maupun Yahudi dengan syarat mereka halal dinikahi. Namun saat ini sudah nggak ada lagi ahli kitab. Ya, maka non muslim itu haram dinikahi dan haram sembelihannya, ya. Jadi nggak ada tuh nikah beda agama. Jangan. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Udah jelas, jangan kamu nikahin wanita-wanita non muslim, dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Bahkan budak yang hitam tuh lebih bagus meskipun yang putih kulitnya itu menakjubkan kamu. Itu Quran. Kelima, halal namun makruh tanzih sembelihannya orang gila dan mabuk. Halal. Orang mabuk gila itu dianggap halal dalam mazhab Syafi'i sembelihannya meskipun makruh tanzih. Artinya tidak dianjurkan, ya, unpreferable. Tapi kalau ada orang mabuk, orang gila nyembelih, ya, mabuk gitu dia nyembelih, itu sah selama dia mengatakan Bismillah ya Allahu Akbar. Yang keenam, orang yang belum mumayyiz sembelihan mereka bertiga halal karena mereka semua memiliki tujuan yaitu menyembelih menurut sebagian pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian telah sepakat para ulama halalnya sembelihan orang buta namun makruh. Jadi kalau ada si buta dari gua hantu berubah profesi dia, ya kan, jadi si buta penyembelih, itu sembelihannya makruh, ya, halal dikonsumsi, halal. Kemudian sembelihannya orang bisu jika bisa dipahami isyaratnya maka halal. Misalnya dia berisyarat ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bisu terus dia nyembelih, itu halal, ya. Namun kalau isyaratnya nggak bisa dipahami, ada khilaf di kalangan para ulama. Namun menurut qaul yang sahih tetap halal, sama hanya dengan sembelihan orang yang gila. Wanita meskipun sedang haid itu juga sembelihannya halal, tapi tidak dianjurkan. Buat ibu-ibu nggak usah hadir. Ini kadang-kadang ibu-ibu, emak-emak pengen ikut rempong, ya. Saya ngelihat gitu sejarah-sejarah orang-orang luar negeri aja, bahkan di Inggris, di London apa segala macam, sekitar 300-400 yang lalu, mereka kalau parlemen aja dibedakan antara laki-laki sama perempuan. Ini sekarang perempuan nggak usah ikut aktif, perempuan cukup di rumah mempersiapkan bumbu masak, ya. Jangan ikut seliuran warawiri sana sini. Ya, kadang-kadang perempuan tangannya ditarik ini,
mau ikut-ikutan. Buat apa kayak begitu? Ya. Untuk punya istri kasih tahu di rumah, nggak usah hadir lah ya, nggak usah hadir. Biar nanti diwakilkan aja. Nah, disunahkan hewan kurban disembelih oleh orang yang mengurbankannya. Bagi laki-laki yang mampu menyembelihnya sendiri itu disunahkan. Tapi memang nggak mudah, Pak. Jadi tempat kalung nahar itu tempat kita ngalungin kalung di sini. Kita menyembelihnya di sini. Ya. Itu batasan kita menyembelih. Cuman kadang sulit memang kalau nggak pakar. Ya. Namun bagi wanita, orang yang khunsa muskil, berkelamin ganda, dari golongan laki-laki yang nggak mampu menyembelih, disunah muakadahkan ya bagi orang buta dan orang-orang yang dimakruhkan sembelihannya untuk mewakilkan menyembelih kurbannya kepada laki-laki yang lain. Jadi bukan merupakan sebuah aib. Saya orang Bukopin, nggak biasa megang golok, lihat darah aja saya ngacir, ya kan? Sama jarum suntik aja saya takut, gitu kan? Waktu diinfus aja takut, gitu kan? Apalagi lihat golok. Ya udah nggak apa-apa. Itu bukan aib kalau kita menyerahkannya kepada tukang jagal. Karena terkadang mereka ini salah dalam menyembelih bagian yang seharusnya disembelih. Saat menyembelih hewan kurbannya, putus kerongkongan, putus tenggorokan. Ya. Tidak halal sembelihannya orang yang menyembah matahari, menyembah patung, murtad dan selainnya yang tidak mempunyai kitab, termasuk orang non muslim saat ini, karena nggak ada yang murni. Haram sembelihan karena disembelih kepada selain Allah. Misalkan menyembelih karena Nabi Muhammad, menyembelih karena Ka'bah dan jin. Tapi kita boleh menyembelih untuk bertawasul dengan amal soleh itu. Saya pernah menghadapi satu kasus di mana guru saya Al-Habib Muhammad Rafiq Al-Kaf Gatmir dari Banjarmasin bilang, "Bib, antum sembelih aja kurban." Bukan kurban, sembelih aja ya kurban. Maksudnya apa kurban itu? Sesuatu yang kita sembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Harus paham tuh istilahnya ya. Kalau kurban yang kita sembelih pada hari Idul Adha disebut apa? Udhiyah ya. Jadi kita sembelih bismillahi Allahu Akbar karena Allah, tapi dengan niat apa? Supaya hajat kita dimenangin. Rupanya menang. Ya. Jadi min babi tawasul bila amali sholihah. Dari bab kita bertawasul dengan amal-amal soleh. Waktu kurban wa waqtuha min irtifa'i syamsi nahrin ila akhir ayami tasyrik. Waktu kurban mulai meningginya matahari pada hari nahar, hari raya Idul Adha, sampai dengan akhir hari tasyrik ya. Bagian kurban wa yujzi'u subu'u baqarin au ibilin an wahidin. Sepertujuh sapi atau onta cukup untuk satu orang. Wala yujzi'u ajfa maqtu'atu ba'di dzanabin au udhunin ya. Jadi juga tidak bisa kita mengorbankan binatang-binatang yang cacat, kemudian telinganya terputus dan lain sebagainya. Nah, kriteria hewan kurban dan juga akikah. Mungkin ada yang tanya, mana yang harus dilakukan antara kurban sama akikah? Lihat waktu, hadirin. Dua-duanya sama sunnah, ya. Dua-duanya sama-sama sunnah. Sebenarnya nggak apa-apa, mau akikah duluan nggak apa-apa, kurban duluan nggak apa-apa. Tapi lihat kepada waktunya. Sekarang lebih dekat kepada apa? Hari raya Idul Kurban. Maka kurban dulu nggak apa-apa. Akikah bisa belakangan, nggak ada masalah. Jadi harus kita membiasakan diri mengerti ilmu fikih. Ada orang akikahnya belakangan, mungkin dia baru tahu, mungkin baru punya uang. Udah jangan dianggap terlambat. Ya, better late than never dalam syariat itu. Lebih baik telat daripada tidak. Kambing domba kriterianya minimal umur 1 tahun, kambing kacang 2 tahun, unta 5 tahun, sapi 2 tahun. Hewan kurban harus sehat. Maka tidak sah berkurban dengan satu hewan yang cungkring, kurus dikurbanin, itu nggak sah. Hewan yang terputus atau terpotong sebagian ekornya, maka dilihat itu ya. Hewan yang telinganya dihilangkan, kalau dibolongin itu masih nggak apa-apa, tapi kalau terputus nggak boleh. Hewan yang pincang, hewan yang picek matanya ya, hewan yang betul-betul sakit ya, hewan yang sakit parah yang dapat merusak dagingnya, patah kupingnya meskipun sedikit, atau lidahnya, atau susunya, atau bokongnya, atau bagian yang nampak dari pahanya. Ya, kalau cuma robek saja telinga nggak masalah, dilobangin berarti nggak masalah. Wal mu'tamad adamu izai tadhiyah bil hamil khilafan lima sahahu Ibnu Rif'ah. Menurut pendapat yang mu'tamad, kurban tidak cukup dengan hewan yang bunting. Nggak cukup. Jadi nggak bisa dikategorikan kurban kecuali kita mengikuti pendapat Imam Ibnu Rif'ah dari kalangan mazhab Syafi'i, nggak apa-apa.
Jika seorang bernazar berkurban dengan hewan yang cacat atau hewan yang kecil, atau dia berkurban, aku jadikan hewan itu untuk berkurban, maka hukumnya wajib menyembelih hewan itu. Tapi penyembelihan tersebut nggak dianggap sebagai kurban meskipun dilakukan pada waktu kurban karena nazarnya tersebut. Misalkan ini hewan, saya bernazar akan menyembelih hewan ini kalau saya dapat ini dan itu. Ternyata kita dapat ini dan itu. Nah, hewan ini cacat, telinganya putus, apa kurus dan lain sebagainya, kita tetap wajib menyembelih dia. Meskipun lafaz kita kurban. Jadi yang terikat itu adalah dengan hewannya, bukan karakter daripada hewan yang kita kurbankan. Jadi dia harus tetap disembelih. Nah, dan hewan tersebut diperlakukan sebagaimana kurban dalam pentasorofannya, harus dibagikan semuanya. Kalau nazar kurban wajib, ini panitia harus bedakan antara kurban sunnah sama kurban wajib. Kurban sunnah itu dia yang kurban boleh makan. Kalau kurban wajib, kurban nazar, dia nggak boleh makan sedikit pun, nggak boleh makan sedikit pun, ya. Dan jangan digunakan sebagai alat untuk membayar. Kalau orang miskin dikasih daging kurban setelah takobut, misalkan Ustaz Isajib bagi daging kurban, nih daging kurban buat kamu. Dia miskin, miskin itu dia bisa makan, minum, tapi nggak bisa lebih. Itu miskin, makan seadanya, minum seadanya, tempat tinggal seadanya, mepet, itu miskin, mepet betul. Dia nggak bisa lebih, itu miskin. Nah, kalau orang miskin, orang fakir itu boleh dia menjual setelah takobut, setelah dipegang itu barang sama dia. Tapi kalau misalkan orang kaya seperti antum, itu antum nggak boleh jual, harus dimakan. Dan disunahkan habis dalam 3 hari. Naam. Jadi haram ya kalau kita nazar. Wa yajibu tasadduq walau ala fakirin wahidin bi syai'in nayyan. Jadi kurban wajib disedekahkan walau kepada orang fakir satu orang berupa daging mentah meskipun sedikit, dengan catatan kurbannya adalah kurban sunnah. Jadi nggak ada batasan. Memang etikanya kita jangan banyak memilih ya. Kadang-kadang ada orang kurban, tolong dong saya pengen daging khas dalam, saya pengen daging ini, pengen bagian ini, ya Allah. Nggak perlulah sebenarnya itu. Cuma disunahkan 3 suap ya. Disunahkan 3 suap. Ya kita dapat 1 kilo, setengah kilo nggak apa-apa ya. Cukup kita dapat keberkahannya aja. Ya, kalau kurban wajib nggak biasa. Utamanya disedekahkan semua kecuali beberapa suap dengan tujuan bertabaruk memakannya, dan sunnah yang dimakan berupa hati. Itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Utamanya tidak memakan lebih 3 suapan. Utamanya menyedekahkan kulitnya. Boleh memberi makan untuk orang-orang kaya, tapi tidak bisa menjadi milik mereka. Wa yusannu ayat bahar rajulu binafsihi awa ayyashhadaha man wakkala bihi. Seorang yang berkurban disunahkan menyembelih sendiri, orang yang mewakilkan disunahkan menyaksikan penyembelihan. Dan orang yang hendak berkurban dimakruhkan menghilangkan rambut dan lainnya pada 10 awal Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik hingga dia berkurban. Sampai dia berkurban, ya. Jadi kalau kita lihat nanti pada gondrong berantakan rambutnya, nah itu kita bisa husnuzon kalau dia 2, imma dia berkurban atau belum sempat ke tukang cukur, itu aja, ya. Adapun hikmah itu, kenapa kok begitu? Karena semua adalah agar semua anggota tubuhnya mendapatkan ampunan dan terbebas dari api neraka. Amin Allahumma amin. Nah, ketentuan ternak untuk berkurban. Urutan keutamaan jenis ternak. Pertama, grade 1 unta. Grade 2 sapi dan genusnya, termasuk kebo. Masuk tuh. 3 kambing domba. Keempat baru kambing kacang. Nah, ya. Nah, berkurban dengan seekor kambing lebih utama daripada bersekutu bersama 7 orang berkurban 1 ekor unta atau sapi. Itu lebih utama. Cuman kalau hemat saya yang gak punya ilmu begini, kita ngelihat apa kondisi masyarakat. Masyarakat gak pernah makan daging sapi. Ya udah kita kurban sapi. Untuk apa? Nyenengin masyarakat. Ya. Wahakadha. Nah, alat yang digunakan, disyaratkan alat untuk menyembelih itu sesuatu yang boleh memotong dengan ketajamannya selain kuku, gigi dan semua jenis tulang. Omongan istri itu kalau bisa ini mungkin boleh juga itu. Karena omongan istri tajam. Ya, bukan istri saya, istri antum. Naam. Maka tidak halal binatang yang disembelih menggunakan 3 jenis alat ini. Kuku, tulang itu enggak halal karena ada hadisnya, ya. Naam. Disyaratkan penyembelihan itu 1. Memotong seluruh halqum, saluran nafas, dan mari, saluran makanan dan minuman. Yang kedua, niat untuk menyembelih ketika melakukan penyembelihan, itu baru sah, ya. Hendaklah binatang itu mati semata-mata disebabkan penyembelihan, ya. Jadi
Jangan sampai bukan gara-gara penyembelihan tiba-tiba keinjak terus mati atau kelindes terus mati, nggak bisa ya. Kurban hasil iuran siswa ya, sebagaimana kita tahu kalau kambing itu hanya 1, sapi 7 orang. Tapi kalau misalkan kita pengen ngajak mereka untuk latihan, ya sama statusnya seperti orang sholat tahajud berjamaah. Pak, nggak ada tahajud berjamaah tuh, nggak ada. Qiyamul lail berjamaah nggak ada. Tapi kenapa dibikin? Mereka nggak dapat kesunahan dari situ. Dapat kesunahannya dari apa? Ta'lim, ya, tahrid. Jadi membangkitkan semangat orang buat sholat bersama-sama. Adapun min haddzatiha, daripada sendirinya, itu tidak disunahkan untuk berjamaah kecuali di bulan suci Ramadan yang disebut sebagai sholat tarawih. Qiyamul lail itu sendiri-sendiri. Tapi banyak kita lihat qiyamul lail bikin, bahkan di Masjidil Haram bikin, di luar Ramadan juga bikin. Ya kan, terkadang mereka bikin juga. Kenapa? Kira-kira? Karena untuk menyemangati, membantu orang yang mungkin tidak bisa membaca Al-Quran, yang mau sholat malam dan lain sebagainya. Nah, jadi iuran siswa ini nggak apa-apa juga, tapi tidak bisa dikategorikan sebagai kurban. Naam. Nah, terakhir, kulit hewan kurban ini atau tanduknya jangan dijadikan upah. Jadi kalau kita kasih nggak apa-apa. Upah penjagal itu ya kita sisihkan aja uang. Kalau sekarang sapi 500.000, 600 ya, beda 100.000 kita. Ya, itu bisa ditawar itu. Bisa ditawar. Ini kayaknya penjagal nih, ini 100.000 lebih nih. Dari 700 dari tawar ya antum ya. Kalau anak yang nawar 500 itu kayaknya. Ya 500 ya. Mungkin lihat antum banyak duit ya soalnya saya. Makanya dikasih 700. Iya. Ya 600, 700, 500 lah perbedaan. Mungkin itu apa? Jaksel ya. Ya Jaksel ya. Kalau Tangsel lain soalnya. Iya, itu standar Jaksel 700. Kalau standarnya Tangsel itu 500 lah. Ya, nah begitu. Jadi nggak bisa kita kasih ini. Ya udah ini 300.000. Nanti sisanya dibayar pakai kulit. Sisanya dibayar pakai, nggak bisa, nggak boleh itu. Ya. Jadi kalau mau ya udah kita kasih aja sebagai hadiah, itu aja begitu. Naam. Walhasil ya, kurban dengan kerbau boleh. Boleh nggak memberikan daging kurban pada non muslim? Khilaf, mutlak tidak boleh. Ini disampaikan Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj. Boleh dengan syarat. Dalam Majmu' Syarah Muhadzab disebutkan Imam Nawawi dengan catatan non muslim yang dhimmi, kafir dhimmi. Orang non muslim yang tidak memerangi kita. Jadi pernah saya pribadi dapat daging kurban, nyasar ke tetangga, komplek non muslim. Dia satu rumah, kakaknya Islam, adiknya non muslim. Satu rumah tuh. Terus ngomong sama si Mbak, Bib ini, ya saya bilang itu udah punya saya dan saya kasih sama mereka. Ngambil pendapat ini. Ya, jadi boleh kita berikan. Ngambil pendapatnya Imam Nawawi selama dia bukan kafir yang memerangi gitu. Naam. Qodok nazar kurban boleh nggak pada selain bulan Dzulhijjah? Ya, jadi boleh. Misalkan nggak punya duit, misalkan Ramadan kemarin nazar, pokoknya Idul Kurban ini saya mau kurban. Ternyata ada anggota keluarga yang ketimpa kemalangan, jatuh dari mana gitu kan, butuh uang. Ya udahlah, saya kurban sapi ini 21 juta, saya kasih aja lah untuk membantu. Nanti kalau saya ada uang lagi, baru saya tunaikan nazar saya. Itu boleh, meskipun nanti di bulan Muharram, di Rabiul Awal dan lain sebagainya. Kurban untuk orang yang sudah meninggal, la tadhiyata an mayyitin in lam yusi biha. Menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, tidak ada kurban untuk orang yang telah meninggal bila tidak meninggalkan wasiat sebelumnya. Ya. Fa in ausa biha, kalau ternyata meninggalkan wasiat, jaza, maka diperbolehkan. Maka kalau misalkan dia tidak meninggalkan wasiat, ya udah kita ngambil pendapat sebagian ulama yang berpendapat berkurban untuk orang yang telah meninggal diperkenankan meskipun tidak meninggalkan wasiat sebelumnya, karena kurban bisa dikategorikan sebagian dari sedekah, sementara sedekah atas nama orang mati itu sampai, apalagi kalau dari anak, ya sedekah jariyah juga nyambung, ya sedekah jariyah itu ya sedekah yang kita berikan atas nama mereka. Jadi nggak ada masalah gitu. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kalau kita berdoa pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Begitu juga dengan sedekah. Dan ini adalah ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Kalau ada orang mengatakan doa kita nggak sampai, sedekah kita nggak sampai,
Ini kan orang so tahu, belum pernah mati bilang nggak sampai. Bener nggak? Dia tahu dari mana nggak sampai? Emang ada orang mati nggak sampai, nggak mungkin juga kan? Ini namanya orang so tahu. Banyak orang so tahu zaman sekarang tuh banyak. Ya kita maafin aja lah. Kayak begitu. Nggak sampai baca Yasin, nggak sampai. Pernah kesana belum? Udah kalau udah pernah kesana nggak apa-apa. Belum pernah kesana bilang nggak sampai, kan aneh juga gitu. Nggak ada itu Jakarta tuh, nggak ada Jakarta, nggak ada Bukopin MT Haryono, nggak ada. Kata orang yang belum kesini. Gimana tuh kira-kira tuh? Yang ngomong penampilannya alim banget tuh, nggak sampai. Ya sama aja. Orang nggak pernah sampai, nggak pernah datang, gimana pengen sampai kan begitu. Bolehkah penyembelihan kurban sebelum sholat Idul Adha? Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, penyembelihan hewan kurban sebelum menjalankan sholat Id hukumnya sah asalkan pelaksanaan penyembelihannya setelah terbitnya matahari di hari kurban yang telah terlewat ukuran waktu 2 rakaat dan 2 khutbah ringan. Jadi nggak mesti ya nunggu sholat Idul Adha. Kadang-kadang ada orang sholat Idul Adha jam 9, berarti jam 8 kita udah boleh tuh nyembelih gitu ya. Sedang yang lebih utama dilakukan setelah matahari naik di cakrawala ukuran sepenggal ya. Menurut mazhab Hanafi setelah menjalankan sholat Id meski tanpa khutbah. Sedang menurut Malikiyah setelah imam sholat Id menyembelih hewan kurbannya sehabis ia menjalani sholat dan khutbah Id. Makanya beda antara kita ngejalanin sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri kita disunahkan makan dulu. Kalau sholat Idul Adha kita tidak disunahkan untuk makan dulu. Sholat Idul Fitri khotib boleh lama-lama, Idul Adha jangan. Khotib lama-lama, kilat aja cepat cepat gitu kan, 10 menit selesai. Apalagi yang di lapangan kepanasan, kesian ya. Nah, lafaz niat berkurban, nawaitu an udahi an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Itu kurban wajib. Nawaitu an udahi an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Kalau sunnah, nawaitu an udahi an nafsi sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Jawa boleh. Ya. Saya niat untuk berkurban atas nama ayah saya fulan. Saya niat untuk berkurban sunnah atas nama ibu saya fulanah. Saya niat berkurban wajib. Misalkan ada orang tua kita, keluarga kita yang nazar atas nama fulan bin fulan wajib. Nah gitu. Kita boleh menunda penyembelihan ya. Jadi boleh sampai hari ketiga, hari tasyrik boleh ya. Baik, kira-kira begitu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh jamaah dan hadirin, silakan. Tafadhol, silakan. Kurban perasaan. Nah, jadi intinya gini Pak, sembelih aja. Patungan nggak apa-apa, ya. Sapi boleh, kambing juga boleh. Yang penting kita belajar, sama-sama belajar untuk berkurban. Insya Allah dikasih kemudahan kita. Dan setahu saya ini biasanya orang yang kurban di Idul Adha itu hajinya digampangin. Ya, orang yang suka kurban di Idul Adha tuh hajinya digampangin. Jadi yang sering dipanggil Allah 5 kali sehari datang, itu digampangin juga dipanggil ke Masjidil Haram. Bib, kalau ada yang tambeng banget Bib, datang ke Masjid Arido tapi haji mulu, nah, itu haji bukan haji mabrur, haji kabur namanya ya. Jadi haji mabrur itu salah satu indikatornya dipanggil sama Allah kapan aja datang, bukan hanya dipanggil ke sana. Dipanggil yang dekat aja nggak datang, ya dipanggil yang jauh kok bisa datang. Itu ada apa tuh kira-kira tuh? Wallahu a'lam wa a'la. Naam. Semoga antum semua sehat, dikasih kemudahan Allah untuk berkurban, kita semua dikasih kemudahan untuk umrah dan haji, diberikan kemudahan untuk menyelesaikan urusan kita. Apabila ada yang punya hutang maka segera diselesaikan hutangnya, diberikan kendaraan yang baru, diberikan rumah yang baru di dunia dan juga di surga, diberikan kita keturunan yang soleh dan solehah, diberikan keturunan anak laki dan perempuan yang soleh dan solehah, yang menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, diberikan kita istri-istri yang solehah, suami-suami yang soleh, dan kita semua diampuni dosa-dosanya dengan keberkahan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Insyaallah kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sya'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya mujibas sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa'funa ya karim fa'funa ya rahim irhamna ya arhamar rahimin. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal af minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.